Shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih amma ba'd. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma wa min nafsin la tashba wa min ilmin la yanfa. Allahumma inni a'udzubika min haulil arba'. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dan kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang disusun oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi. Al-Imam An-Nawawi sendiri itu adalah seorang muhakkik madhab Syafi'i, yaitu seorang pakar madhab Syafi'i yang memiliki banyak tulisan dan karya, dan banyak kaum muslimin yang mengambil manfaat dari tulisan-tulisan beliau seperti Riyadhus Shalihin, kitab Al-Adkar, kitab Al-Arba'in An-Nawawi yang sedang kita kaji dan sebagainya. Yang kitab ini adalah kumpulan 40-an hadis yang dipilih oleh beliau dari sekian puluhan ribu hadis yang merupakan madarul Islam. Islam itu berputar pada 40-an hadis ini. Sehingga para ulama mengatakan barang siapa yang bisa memahami 40-an hadis ini, maka dia bisa memahami Islam secara global. Tip. Nah, kita sekarang masuk ke hadis berikutnya, yaitu hadis ke-26 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ke-26 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah, kullu yaumin tatlu'u fi syams, ta'dilu bainas naini sadaqah, wa tu'inu rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqah, wal kalimatu thayyibatu sadaqah, wa bi kulli khutwatin tamshiha ila shalah sadaqah, wa tumitul ada 'anit tariqi sadaqah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, setiap sendi pada manusia wajib untuk disedekahi setiap hari di mana matahari terbit. Kemudian Nabi SAW memberikan beberapa permisalan terkait dengan sedekah. Yang pertama, Nabi mengatakan bersikap adil di antara dua orang yang sedang berselisih merupakan sedekah. Kemudian yang kedua, menolong seseorang agar ia bisa menaiki tunggangannya atau menaikkan barangnya ke hewan tunggangannya merupakan sedekah. Kemudian yang ketiga, setiap kalimat yang baik merupakan sedekah. Yang keempat, setiap langkah menuju sholat merupakan sedekah. Dan yang terakhir atau yang kelima, engkau menyingkirkan gangguan dari jalan merupakan sedekah. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim di dalam kitab sahih mereka. Tapi yang pertama, untuk sekian kalinya kita membahas hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang biografi singkatnya pernah kita bahas, bahkan sering kita bahas. Di pertemuan yang lalu kita membahas tafsir ringkas Quran surat Al-Infitar, di mana di dalam surat itu ada perkataan Allah, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Setiap jiwa itu akan mengetahui apa yang sudah dia lakukan tatkala dia hidup dan apa yang dia lakukan tatkala dia sudah meninggal. Jika banyak kaum muslimin mengambil manfaat dari informasi yang disampaikan dan diriwayatkan oleh Abu Hurairah, maka betapa beruntungnya Abu Hurairah karena meskipun beliau sudah wafat tetapi pahala ngalir terus. Makanya di pertemuan kemarin kita membahas perkataan para ulama. Manusia yang paling beruntung itu adalah orang yang nafasnya sudah berhenti tetapi pahalanya tetap mengalir. Dan orang yang paling merugi itu adalah orang yang nafasnya sudah berhenti tetapi dosanya masih mengalir. Jika informasi yang disampaikan oleh Abu Hurairah itu membuat orang semakin memahami Islam bahkan mengamalkan,
maka menjadi pahala bagi Abu Hurairah dan para sahabat lain yang ikut menyampaikan informasi yang berasal dari Nabi. Kemudian yang kedua, di dalam hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Buraidah radhiyallahu anhu dan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya ada informasi setiap manusia itu memiliki 360 sendi. Ada yang menafsirkan sulama itu sendi, tetapi ada juga yang menafsirkan tulang. Tapi dari dua pendapat ini lebih banyak yang menafsirkan sulama itu adalah sendi. Yang Nabi menginformasikan setiap manusia itu punya 360 sendi yang wajib disedekahi setiap hari. Kenapa kita wajib mensedekahi 360 sendi ini? Sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar, Nabi menginformasikan cukup sedekah harian itu diwakili dengan sholat duha 2 rakaat. Kemudian yang selanjutnya berbicara tentang masalah sedekah. Sedekah itu para ulama sepakat tidak harus identik dengan harta. Berdasarkan informasi dari Nabi juga, kullu ma'rufin shadaqah. Setiap perbuatan baik itu adalah sedekah. Maka Nabi pun di dalam hadis ini kemudian memberikan beberapa contoh amalan yang dikategorikan juga termasuk sedekah yang ternyata tidak harus identik dengan harta. Yang pertama, Nabi SAW itu menginformasikan amalan pertama yang disebutkan di dalam hadis ini itu adalah berbuat adil kepada 2 orang yang sedang bersengketa. Para ulama mengatakan di antara perbuatan baik bahkan terkesan membutuhkan keberanian dan sikap netral itu adalah mendamaikan 2 orang yang sedang bersengketa. Maknanya seringkali, mohon maaf ya, kalau ada orang bersengketa, sikap kita itu langsung cenderung kepada salah satu pihak. Itu tidak salah 100%. Tetapi Nabi menginformasikan lebih amannya sih kamu netral dulu. Karena seringkali kalau kita menjadi penengah, tetapi ketika kita menengahi seseorang, sudah kelihatan kita itu cenderung kepada satu pihak dibandingkan pihak yang lain, maka sengketanya nggak selesai-selesai. Karena ibarat pertandingan, hakimnya itu sudah cenderung kepada satu kelompok dan akan menyalahkan kelompok yang lain. Kelompok yang lain ini akan merasa dirugikan dengan sikap yang sudah kelihatan dari wasitnya atau hakimnya itu. Maka meskipun fitrah kita tahu mana pihak yang benar, mana yang salah, tapi kalau kita ingin mendapatkan pahala sedekah, bersikaplah netral terlebih dahulu, cooling down dulu 2 pihak, baru kemudian terangkan dan upayakan agar kedua belah pihak ini menjadi pihak yang berdamai dan tidak menjadi sebuah persengketaan yang berlanjut. Kemudian amalan kedua yang disebut di dalam hadis ini adalah menolong seseorang terkait dengan kendaraannya. Entah menolong seseorang agar dia bisa naik hewan tunggangannya, atau menolong seseorang agar barang bawaannya itu bisa dinaikkan ke atas hewan tunggangannya. Dalam banyak hadis Nabi SAW itu memotivasi kita untuk melakukan aktivitas membantu saudara. Misalnya Nabi SAW itu pernah bersabda, la'an amsya ma'akhin fi hajatin ahabu ilayya min a'takifa fi hadal masjid syahran. Aku berjalan dengan saudaraku dalam sebuah keperluan, itu lebih aku cintai daripada aku iktikaf di masjidku ini selama sebulan. Nabi itu nggak main-main bikin perbandingan. Iktikaf selama sebulan di Masjid Nabawi. Iktikaf itu kan umumnya 10 hari, tapi Nabi membulatkan jadi 30 hari. Dan tempatnya nggak main-main di Masjid Nabawi. Masjid yang utama nomor 2 dari 3 masjid yang paling utama di dalam Islam. Itu Nabi katakan, meskipun pahala iktikaf selama sebulan di masjidku ini besar, ada aktivitas yang lebih besar pahalanya daripada itu, yaitu apa?
membantu saudara dalam sebuah kebutuhan. Makanya kebiasaan orang Jawa rewang, selama rewangnya itu dalam hal yang positif, itu pahalanya luar biasa. Menjadi sebuah cambukan bagi orang-orang yang tidak peduli dengan tetangga, tidak mau berinteraksi dengan tetangga, tidak mau membantu tetangga. Kemudian di dalam hadis yang lain Nabi SAW pernah bersabda, la yazalullahu fi aunil abdi ma lam yazal fi auni akhihi. Allah itu akan senantiasa menolong seorang hamba selama seorang hamba itu menolong saudaranya. Berarti semakin sering, semakin lama kita menolong saudara kita, maka semakin lama dan semakin seringlah Allah menolong diri kita. Makanya orang yang suka menolong itu terkesan hidupnya itu bahagia terus. Karena kebahagiaan yang sejati itu saat melihat orang di sekitar kita itu bahagia. Kebahagiaan sejati itu bukan tatkala kita sendiri yang tersenyum, tapi tatkala melihat orang di sekitar kita itu tersenyum. Itulah kebahagiaan hakiki. Kemudian amalan ketiga yang disebutkan di dalam hadis ini adalah wal kalimatut thayyibatu shadaqah. Kalimat yang baik itu adalah sedekah. Para ulama memberikan beberapa contoh terkait dengan kalimat yang baik. Tanpa khilaf, yang dimaksud dengan kalimat yang baik itu adalah zikrullah, zikir. Kemudian yang kedua, yang termasuk kalimatut thayyibah itu adalah tilawatul Quran. Kemudian yang ketiga adalah berdakwah dengan lisan. Dan yang keempat adalah bertutur kata dengan sopan. Yang sopan ini ada standarnya masing-masing. Terkadang suatu daerah itu punya standar kesopanan yang mungkin berbeda dengan daerah lain. Maka baru dikatakan sopan kalau kemudian orang-orang di daerah itu menganggap sebagai sebuah kesopanan, bukan bermakna dia membawa tradisi daerahnya ke tempat yang lain, dianggap tidak sopan oleh daerah lain itu, tapi dia tetap kekeh menganggap apa yang dilakukan itu adalah sopan. Kemudian yang keempat yang ditunjukkan oleh Nabi di dalam hadis ini adalah berjalan menuju sholat. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu itu pernah bertanya kepada seorang laki-laki, seorang sahabat lain yang rumahnya itu cukup jauh dari masjid. Ubay bin Ka'ab memperhatikan dia sampai suatu ketika akhirnya ngajak ngobrol dengan laki-laki itu. Kenapa engkau tidak menggunakan unta biar kamu itu kalau bolak-balik ke masjid lebih mudah dan tidak keletihan? Jawaban laki-laki ini luar biasa. Laki-laki ini kemudian mengatakan, aku pingin setiap kali aku berangkat ke masjid dan aku pulang dari masjid dicatat kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW ketika mengomentari diriku seperti engkau mengomentari diriku, Nabi SAW kemudian pernah berkata, qad jama'allahu laka dzalika khairan. Sungguh Allah telah mengumpulkan seluruh kebaikan untukmu. Kamu berharap ketika berangkat dicatat kebaikan itu sudah Allah kabulkan. Kamu berharap ketika pulang dari masjid dicatat kebaikan itu juga Allah kabulkan. Subhanallah. Bahkan para ulama mengatakan di antara resep awet muda dan sehatnya Nabi itu apa? Kalau ke masjid jalan kaki. Meskipun kalau pakai kendaraan tidak dilarang gitu ya. Tapi sunnahnya, bagusnya dan utamanya itu jalan kaki. Kemudian yang terakhir, amal yang dianggap sedekah yang dicontohkan oleh Nabi, dan ini pencontohan bukan pembatasan, yaitu adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Menyingkirkan gangguan dari jalan itu maknanya banyak. Yang pertama bisa jadi kalau ada hal yang mengganggu dalam perjalanan disingkirkan. Apakah ada barang yang terjatuh atau jalannya rusak kemudian diperbaiki. Juga bisa bermakna memberikan fasilitas yang senyaman mungkin kepada para pengguna jalan. Ada juga yang menafsirkan menyingkirkan gangguan dari jalan itu adalah dengan meminimalisir adanya orang beraktivitas di pinggir jalan.
Nah, ini sebuah kegiatan yang kayaknya masyarakat masih banyak melakukan padahal dicela di dalam Islam. Ngobrol di pinggir jalan tuh sebenarnya nggak boleh, Pak. Meskipun tidak sampai derajat haram, cuma makruh, tapi sebaiknya jangan dilakukan. Tapi kalau masyarakat Indonesia kayaknya paling asik tuh ngobrol di pinggir jalan. Bahkan mohon maaf ya, sebenarnya di antara para ulama itu terjadi pembahasan. Polisi tidur itu termasuk yang mengganggu dalam perjalanan apa enggak sih? Saya jujur saja ya, dari Sanggir, kemudian lewat samping, lewat depannya rumah Pak Wargono, itu terlalu banyak menemukan polisi tidur. Saya nggak nyaman. Gitu ya. Memang orang kampung punya alasan tersendiri, karena kampung tuh banyak anak kecil, mencegah orang kebut-kebutan dikasih polisi tidur. Tapi polisi tidur yang benar tuh kan ada standarnya, yang berupa bantalan, bantrek, ada ukuran batasan sentinya tuh berapa. Nggak seperti gundukan yang berulang-ulang dan banyak. Maka itu mohon maaf, bukannya memberikan hak kepada jalan, malah mendolimi jalan. Itu dalam pandangan para ulama. Saya cuma menyampaikan pandangan para ulama yang kemudian setelah saya amati, saya sendiri juga mengalami kerugian kalau terlalu banyak polisi tidur. Wal iyadzubillah. Bahkan saya dan teman saya itu pernah boncengan pakai motor trail. Motor trail itu kan berarti jarak mesin dengan tanah itu kan agak jauh. Pernah ngelewatin sebuah gang di depan SMP Batik. Itu polisi tidurnya membuat mesin motor teman saya itu tetap kena Pak, seret gitu. Gitu bilang. Motor trail, apalagi kalau bukan motor trail, pasti lebih kenanya. Waliyatubillah. Sampai ketika kena itu saya kemudian gak enak, saya akhirnya langsung lompat untuk tidak bonceng, biar kemudian motornya lebih enak. Setelah itu kemudian saya bonceng lagi, saya kemudian melihat orang di belakang saya. Kayaknya udah terbiasa ngelewatin polisi tidur setinggi itu. Dia kemudian turun dari motornya dituntun, Pak. Waliyatubillah. Ini polisi tidur atau latihan etika? Ini mohon maaf, hendaknya diperhatikan bagi para pengurus RT, RW, dibahas dengan warganya. Karena setahu saya itu udah ada peraturannya tentang tingginya polisi tidur. Makanya ketika kalau ketemu orang yang paham hukum tentang hal itu, dia kemudian marah, dia bisa saja bawa linggis untuk menghancurkan polisi tidur yang dirasa terlalu tinggi. Dan itu dilindungi oleh undang-undang, Pak. Karena memang tidak boleh berlebihan dalam bikin polisi tidur. Gitu ya. Nah, kemudian yang tadi belum saya sampaikan. Nabi SAW ketika memberikan contoh amalan-amalan sedekah, itu para ulama membagi menjadi beberapa klasifikasi. Yang pertama, amalan sedekah itu bisa terbagi karena bentuknya. Dan bentuk amalan sedekah itu dua, bisa berupa perkataan, bisa berupa perbuatan. Yang kedua, klasifikasinya itu adalah dari segi sifatnya. Ada sedekah yang sifatnya qasir. Qasir itu apa? Bermanfaat untuk diri sendiri. Bapak baca dzikir, itu manfaatnya untuk siapa? Diri sendiri. Baca Al-Quran untuk siapa? Diri sendiri. Tapi ada juga sedekah yang sifatnya mutaati. Mutaati itu apa? Manfaatnya bisa dirasakan oleh orang lain. Kalau kita perhatikan, misalnya di dalam hadis ini, Nabi tadi memberikan contoh yang pertama adalah berlaku adil kepada dua orang yang bersengketa. Berarti ini contoh perbuatan sedekah yang mutaati, yang merasakan manfaat orang lain. Kemudian ketika Nabi bicara tentang menolong orang terkait dengan kendaraannya, entah membantu dia bisa naik ke atas tunggangannya atau menaikkan barangnya, itu juga mutaati. Kemudian yang ketiga, berkata yang baik. Itu qasir apa mutaati? Manfaatnya untuk diri sendiri apa orang lain juga mendapatkan? Dua-duanya. Kita dapat, orang lain juga merasa nyaman dengan perkataan kita. Kemudian yang keempat, jalan menuju sholat. Kalau ini sifatnya qasir, hanya untuk diri sendiri.
Dan yang kelima, menyingkirkan gangguan dari jalan itu sifatnya mutaaddi gitu ya. Tapi tidak panjang yang bisa saya terangkan terhadap hadis ini karena memang hadis ini sifatnya ringkas tetapi langsung memberikan contoh-contoh apa saja yang termasuk sedekah yang harus kita lakukan setiap harinya. Sisa waktu kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Pak Margono. Oh, ada. Sholat sendirian. Sholatnya sendirian apa jadi makmum? Ya. Tape. Dulu pernah kita bahas ya, yang namanya sutroh atau batasan seseorang memiliki wilayah untuk dilindungi dalam sholatnya itu hanya berlaku untuk dua pihak. Yang pertama imam, yang kedua orang yang sholat sendirian. Tapi kalau makmum dia tidak punya sutroh. Sehingga kalau makmum tuh merasa ada orang yang wirawiri ngelewatin tempat dia sholat, maka itu tidak masalah. Tapi kalau dia jadi imam atau dia sholat sendirian, dia punya sutroh yang wajib untuk dia jaga. Bahkan wajib bagi dia untuk mencegah kalau ada orang yang akan melewati sutrohnya. Sutroh itu realnya gimana sih? Sutroh itu ngitungnya gini. Dari tempat kita menempelkan kening, dilebihkan sekitar 20 cm karena Nabi mengatakan mamarusyatin. Bisa dilewatin seekor anak kambing. Anak kambing kan tidak terlalu lebar kakinya, ya sekitar 20 cm. Lebih sunnah lagi kalau kemudian orang kalau tidak menghadap ke tembok, dia memasang sesuatu sebagai sutrohnya. Nabi SAW pernah bersabda, liyastatir alhadukum walau bisahmin. Hendaknya salah seorang di antara kalian itu memasang sutroh meskipun hanya dengan sebuah anak panah. Nabi itu ketika safar berada di padang pasir kemudian sholat, beliau tetap pasang sutroh dengan tombak beliau. Menunjukkan bahwasanya sutroh itu hanya berlaku untuk dua pihak saja, imam dan orang sholat sendirian. Tapi kalau makmum tidak. Kenapa makmum tidak punya sutroh? Ya untuk memberikan kesempatan kalau ada yang batal bisa melewati. Misalnya mas sendiri ya, pas sedang sholat jadi makmum kebelet. Kalau kemudian setiap makmum punya sutroh, bahaya mas. Mas bisa buang air di tempat. Paham ya? Supaya tidak mendolimi orang lain dan biar yang bermasalah ini bisa keluar, selesaikan kebutuhannya, bisa gabung lagi ke sholat berjamaah, maka tidak berlaku sutroh untuk makmum. Wallahu a'lam. Kemudian Waalaikumsalam. Mengulang sholat karena ya. Tip yang pertama, mengulang sholat itu setahu saya diperbolehkan kalau kondisinya seperti ini. Dia sudah sholat sendiri di rumah, kemudian dia melakukan perjalanan, di perjalanan itu ternyata mendapati masjid yang melakukan sholat yang sudah dia lakukan. Maka dia boleh sholat dua kali. Misalnya Pak Margono di rumah sudah sholat isya, ngelewatin atau mampir ke masjid yang sedang sholat isya berjamaah. Maka untuk menghindari fitnah, Pak Margono boleh sholat isya lagi. Itu makna diulang yang diboleh. Tapi kalau kemudian alasannya adalah karena was-was, alasannya karena merasa tidak khusyuk, maka ini tidak diperbolehkan karena tidak ada jaminan mau berapa kali nanti Bapak bakal bisa merasa, oh ini sholat saya yang sudah mantap, saya sudah tidak was-was, saya sudah khusyuk. Bapak kalau patokannya was-was, 10 kali sholat kayaknya juga masih was-was. Paham ya?
Kalaupun kita merasa ada yang kurang dalam sholat, misalnya karena kurang khusyuk, selama tidak terjadi hal yang membatalkan sholat, maka tidak perlu diulangi. Kekurangan kita dalam sholat itu bisa tertolong dengan sholat sunnah, bisa tertolong dengan amalan sunnah. Paham ya? Makanya kenapa ada sholat sunnah rawatib untuk menambal kekurangan pada sholat wajib kita. Jadi gitu. Kalau kaitannya dengan mengulang karena was-was itu tidak dibenarkan. Karena kalau bicara tentang was-was, ya pastilah kita semua was-was terus. Apakah kemudian karena was-was muncul terus kita sholat terus? Nggak selesai-selesai. Wallahu a'lam. Ada lagi yang kedua? Sombong itu lebih rendah daripada timbang pemakan kotoran binatang. Itu ungkapan atau hadis? Daripada timbang pemakan kotoran binatang. Menurut kalimat terakhir apa? Tapi setahu saya ya, itu bukan kalimat dari dalil. Tapi itu mungkin ungkapan para ulama untuk menunjukkan betapa rendahnya sombong. Binatang itu ada yang dikategorikan aktivitasnya itu mulia. Tapi ada juga yang dikatakan sebagai aktivitasnya itu hina. Di antara binatang yang aktivitasnya dianggap mulia itu yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah lebah penghisap madu. Kenapa? Berasal dari sesuatu yang baik, mengeluarkan yang baik. Tetapi ada juga aktivitas binatang yang dianggap hina. Misalnya apa? Seperti yang disebutkan, yaitu kumbang atau lalat yang menghinggapi kotoran. Jadi ungkapan itu adalah ungkapan untuk menunjukkan sehina-hinanya perbuatan seseorang. Selama tidak dilakukan dengan kesombongan, itu lebih baik dibandingkan melakukan amalan dengan kesombongan. Paham ya? Bapak melakukan kesalahan tapi nggak sombong, itu lebih ringan daripada melakukan amalan dengan kesombongan. Paham ya? Ya, sama-sama salah, tapi yang satu lebih rendah gara-gara Bapak sombong. Bahkan seringkali kebaikan, tapi dalamnya itu kesombongan. Islam tidak memandang ini baik atau buruk, yang penting kalau ketempelan sombong jadi buruk. Paham ya? Apalagi kalau udah buruk, sombong lagi. Remuk gitu ya. Wallahu a'lam. Ada lagi sebelum saya tutup? Ya, ya, ya. Sebenarnya itu sebuah permasalahan yang harusnya segera diatasi dari zaman dulu. Di dalam Islam kita itu disunahkan kalau ngelewatin kuburan kan ngucapin salam. Assalamualaikum ya ahlat diyar minal mu'minina wal mu'minat wa inna insyaallah bikum lahikun. Ada ucapan yang mempertegas yang kita ucapkan ini kepada orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan. Terkesan kuburan yang kita ucapin salam itu kompleks khusus untuk kaum muslimin. Maka bagaimana pandangan Islam terhadap kompleks kuburan yang campur baur? Pertama gini, ada ulama yang mengatakan kalau bisa dipindah ke kompleks kuburan kaum muslimin itu lebih utama. Tapi ada juga yang mengatakan nggak usah, kalau sudah terlanjur di situ ya sudah. Tapi untuk berikutnya jangan sampai terulang. Makanya saya memotivasi bapak dan ibu kalau misalnya punya harta berlebih, yuk kita wakaf bikin kuburan khusus kaum muslimin. Karena keberadaannya masih jarang dan sedikit. Mungkin kalau saya tanya bapak-bapak, bapak cuma bisa menyebutkan beberapa tempat.
dan mungkin penyebutannya tidak melebihi jumlah jari di tangan saya. Komplek kuburan muslim yang Bapak ketahui itu yang pertama di mana? Setahu saya Polokarto. Berarti ya, Polokarto. Kemudian yang kedua, nah, Bimbing. Terus yang ketiga, ya kan? Benar, tidak melebihi 10 jari saya. Maka mohon maaf, wakaf itu tidak harus bentuknya masjid, tidak harus bentuknya madrasah dan sebagainya. Wakaf yang utama yang malah jarang terjadi di zaman sekarang itu adalah wakaf untuk kuburan kaum muslimin. Itu luar biasa. Bahkan kalau kita melihat nasihat para ulama, kalau bapak dan ibu ingin hajatnya dipercepat oleh Allah, lakukanlah amalan yang masih jarang dilakukan oleh banyak orang. Bisa jadi hajat-hajat kita selama ini yang belum dikabulkan, baru nanti Allah kabulkan kalau kita melakukan amalan yang jarang dilakukan oleh orang. Misalnya wakaf tanah untuk kuburan kaum muslim. Subhanallah, itu keren, Pak. Jadi salah satu trik biar doa kita diijabah itu diantaranya beramal dengan amalan yang jarang atau bahkan belum pernah dilakukan oleh manusia. Nata sandal di masjid itu jarang atau banyak? Jarang. Itu kalau ada orang yang melakukan, itu doanya diijabah. Melepas sandal di kuburan, itu jarang atau banyak? Itu kalau sampai Bapak lakukan, lihat aja kalau nanti Bapak berdoa dikabulkan. Kenapa? Itu amalan baik yang jarang dilakukan oleh manusia. Gitu Bapak ya. Jadi memang pandangan para ulama ada yang mengatakan sebaiknya dipindah ke komplek kaum muslimin, tapi ada juga yang berpendapat kalau yang sudah ya sudah, tapi untuk kedepannya sebaiknya yang muslim dengan yang muslim saja. Wallahu a'lam. Sampun nggih. Oke, sampai di sini dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup bersama dengan doa kafaratul majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.